Brengsek dan bajingan itu adalah dua kata yang tepat untuk menggambarkan orang-orang dalam satu circle ini. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Kenapa di awal video gue langsung bilang brengsek dan bajingan? Nih, kalian tonton dulu video yang ini. Kami juga berkunjung ke rumah kediaman yang dikatakan disitulah Joko Widodo lahir. Ari-arinya pun juga ditanam di situ. Kami pun juga berkunjung ke situ untuk melakukan penyemayan tersebut. Lu berharap pada gua nggak marah, nggak misu-misu, nggak ngomel-ngomel, nggak ngedumel tentang hal ini, ha? Menurut kalian aja deh ya. Sampai ari-ari Bapak Jokowi pun diteliti, sampai ke makam keluarganya Bapak Joko Widodo, sampai ke tempat lahirnya Bapak Joko Widodo. Gue nih nggak ngerti, ini nih satu circle ini mau bikin penelitian itu untuk apa? Mereka mau buat jurnal kah? Lalu ketika mereka mau membuat jurnal tersebut, setelah jurnal tersebut jadi, mau diberi judul apa jurnal tersebut? Mau seperti apa penelitiannya, mau seperti apa analisanya, mau seperti apa hipotesis-hipotesanya, mau seperti apa metode penelitiannya, mau seperti apa dan segala macamnya itu untuk apa, keuntungannya apa. Gak sekalian ya circle tersebut meneliti apakah betul Bapak Joko Widodo bernafas menggunakan paru-paru atau bernafas menggunakan hidung atau bernafas menggunakan bronkitis atau bernafas menggunakan hati atau bernafas menggunakan jantung, segala macamnya aja kalian teliti. Gak sekalian tainya Bapak Joko Widodo kalian teliti juga apakah ada cacingnya, terus cacingnya apa, cacing kremi, cacing pita, cacing uget-uget, apa-apa. Sekalian dukun beranak atau bidan atau dokter anak yang melahirkan Bapak Joko Widodo sekalian aja Anda teliti. Ya kan kalau membuat penelitian nggak boleh tanggung-tanggung dong, semuanya dong dari sejarahnya, prasejarahnya sampai saat ininya semuanya harusnya diteliti dong. Terus udah nyampe makamnya Bapak Joko Widodo, apa yang kalian teliti? Kalian menggali makam kuburan keluarganya Bapak Joko Widodo kah untuk meneliti tulang belulang yang masih tersisa di sana kah? Circle tersebut ya maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa bermaksud menghina, cuma ya kerudung yang Anda pakai itu seperti mencerminkan kamu ini memiliki roh yang sangat baik. Barat kata kamu menggunakan kerudung tersebut itu seperti kamu adalah orang yang rohani, ternyata roh halus sayang. Sekali lagi ya disclaimer, gue tidak mendiskreditkan agamanya, gue tidak mendiskreditkan kerudungnya, tapi saya amat sangat geram kesal dengan kelakuan pribadinya. Kalian lihat aja. Lalu gimana hasil penelitian sementara, hasil hipotesis sementaranya apa? Ari-arinya Bapak Joko Widodo palsu kah? Kalau kata gue ya, kalian itu bukan peneliti, kalian itu sakit berobat sayang. Circle-nya mereka itu bukannya salah satu dari mereka itu adalah seorang dokter ya. Saya mau nanya deh, Bu dokter ini tidak praktek, tidak membuka praktek, tidak bekerja kah? Maukah Anda jabatan Anda atau lisensi Anda itu terbuang sia-sia? Anda susah payah mendapatkan gelar dokter lalu gelarnya dipergunakan dengan sia-sia. Gue bener-bener gak nyangka sih sampai sejauh ari-ari loh ya. Ini bener-bener di luar ekspedisi luar angkasa. Menurut gua NASA, BMKG pun juga tidak dapat memprediksi ini semua. Yang terpenting mereka ini adalah Jokowi daripada Jokowi itu sendiri. Bingung itu ibu-ibu yang ngomong dengan PD-nya itu tuh kenapa sih sama Pak Jokowi? Gue jadi penasaran deh, apakah mereka dulu memiliki cinta segitiga? Apakah dulu si ibu dokter ini cintanya ditolak? Apakah ibu ini memang mencintai Bapak Joko Widodo tapi sampai detik ini Pak Jokowi masih tetap memilih Ibu Iriana? Apakah seperti apa ini ceritanya ini? Tapi kalau gue jadi Pak Jokowi, jelas gue akan milih Ibu Iriana daripada si dokter ini. Brengsek, bajingan. Saya kira itu dua kata yang tepat untuk menyematkan situasi yang sangat luar biasa ini. Saya kira keluarga Pak Jokowi harus segera bertindak, atau aparat ya, melihat situasi ini. Ada sekelompok dugong, saya anggap ini dugong ya, bukan manusia. Mereka mengkoyok-koyok kuburan, mengganggu-ganggu kuburan keluarga Pak Jokowi. Ada apa? Hei bajingan, dalam situasi demokrasi, berbeda warna, berbeda pendapat, berbeda pikiran, suka tidak suka, senang tidak senang, itu saya anggap hal biasa ya. Tapi kalau kamu sampai mengganggu kuburan keluarga orang, ini sudah mencapai titik terendah adab dan keberadaban kita sebagai manusia. Saya melihat video itu dan saya tidak selesaikan dengan saya tonton tidak selesai ya. Dan itu sudah viral di media sosial. Saya tidak sanggup, kawan-kawan, itu sangat kacau sekali. Malu saya melihat diri saya sebagai manusia. Harusnya penegak hukum menyikapi itu dengan baik. Wapres kita ini tak pernah lulus SMA dan tidak pernah lulus atau tidak pernah punya ijazah SMA. Orang-orang yang tadinya mungkin percaya sama perjuangan kalian ini, jadinya nggak percaya pada akhirnya. Kenapa? Karena udah nggak masuk akal tuduhannya. Pak Jokowi katanya ijazah UGM-nya palsu. Gibran nggak pernah lulus SMA, ijazahnya palsu juga katanya. Bu Iriana katanya tidak pernah lulus kuliah, nggak pernah menyelesaikan kuliahnya, tapi kok bisa punya gelar. Apalagi bahkan dibilang Pak Jokowi ijazah SD-nya juga palsu.
Aduh, jadi kayaknya kalian menganggap masyarakat Indonesia ini bodoh gitu ya. Kalian ngebuat isu itu nggak mikir, ini orang-orang ini bakalan percaya nggak sih gitu. Coba kalian tuduhannya itu satu aja, kemungkinan orang bakalan percaya. Ternaknya Roy Suryo ternyata banyak yang nggak terima dengan video saya. Salah satunya ini, ngatain kuli koyok mudeng hukum. Emang kalau kuli nggak boleh mudeng hukum? Emang belajar itu harus di universitas atau sekolah? Kan belajar bisa di mana aja. Apalagi sekarang era modern. Lah terus kalau kuli juga kenapa? Apa salahnya dengan kuli? Nggak ada salahnya. Kuli pekerjaan yang halal. Daripada kalian komen nggak jelas atau mikirin nggak jelas, mending kalian bantuin Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan kawan-kawan itu mikirin gimana caranya mereka membela diri agar terlepas dari jeratan hukum. Dan kita sebagai pendukung Pak Jokowi itu sekarang lagi seneng-senengnya. Jadi kalian jangan ganggu kesenangan kita. Ya meskipun Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan kawan-kawan udah dijadikan tersangka, tapi belum ditangkap sampai sekarang. Seenggaknya fokus mereka bukan lagi menjelekkan nama baik Pak Jokowi dan keluarga, tapi fokus mereka lebih ke membela diri mereka masing-masing. Gimana teman-teman menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Cikikis. Roy Suryo, Rismon, lu orang itu cuma dibohong-bohongin doang jadi tumbal. Tumbal sahabat mereka ingin ngancurin negara, tapi lu nggak sadar pada. Termasuk Dokter Tifa, sayang banget lo jadi tersangka. Pasal 28 lo, ayat 2 atau ayat 1 kalau nggak salah itu. Ya, ancaman hukuman 6 tahun. Ditambah lagi Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024. Pasalnya pasal 28 pasal 30 junto pasal 48 berapa tahun? 10 tahun. Lu bisa belasan tahun di dalam penjara, bos, semua. Gitu loh, minimal 5-6 tahun. Kan sayang banget kalau 5-6 tahun dalam penjara. Gara-gara ngikutin ulah-ulah dokter-dokter bodoh itu, pengacara-pengacara blow on itu, lulu orang tuh. Ya, lu cuma digaung-gaungin doang. Ayo terus Rismon, terus beranilah sama saya. Ditambah lagi sama wartawan bodrek di sekitar lulu orang tuh. Yang selalu ngupload berita-berita yang gak jelas. Gak terdaftar di Dewan Pers. Lulu orang ini ya jadi tumbal politik. Kasihan gak dapat apa-apa. Gue tahu Roy Suryo, supir sama pembantu lu aja kelaparan. Belum lagi kasus yang gue laporin, kasus pencurian panci ya. Ini pencurian penggelapan panci ini juga bahaya loh kasusnya. Ancaman hukumannya gak main-main. Bisa gue arahin ke TPPU. Ya, tempat tindak pidana pencucian uang. Jadi Roy Suryo, kan gue udah selalu bilang dari dulu, nggak usah terlalu menggebu-gebu sahabat lu untuk ngancurin Pak Jokowi atau menghancurin karir politiknya Mas Gibran. Nggak usah. Kita tunggu aja kepala negara kita Pak Prabowo untuk bekerja, Mas Gibran yang bantuin. Udah, tonton. Kalau ada kesalahan mereka ya kritik dikit-dikit. Jangan terlalu lebay banget lah. Apalagi ijazah. Nanti kalau saya sudah jadi tersangka, di persidangan saya akan minta tunjukkan ijazah. Aduh, ini bukan kasus pemalsuan ijazah bos yang diperiksa nih. Lu jadi tersangka itu pada kasus penghinaan. Pemalsuan dokumen. Ijazah Pak Jokowi lu otak-atik. Ya, ijazah Pak Jokowi lu edit-edit. Yang lu dapat dari KPU atau dari mana tuh fotonya lu edit-edit. Itu makanya lu masuk pasal 30. Ya, Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024. Ancaman hukumnya 10 tahun gara-gara apa? Gara-gara lu ngedit-ngedit, lu mirip-miripin seakan-akan lu lah yang paling benar. Akhirnya lu kemakan kerjaan lu sendiri. Lantas di persidangan nanti Pak Jokowi disuruh paksa gitu. Nunjukin ijazahnya, nggak bisa bos. Pak Jokowi punya hak. Itu dilindungi oleh Undang-Undang PDP namanya. Perlindungan Data Pribadi nomor 27 kalau nggak salah tahun 2023. Perlindungan data pribadi itu udah disiapkan sejak lama. Kenapa? Banyaknya orang seperti Roy Suryo dikit-dikit minta KTP, minta tunjukin ijazah, minta ini. Akhirnya dibikin lah sama DPR RI, disahkan oleh MK. Undang-Undang nomor 27 itu tentang PDP, perlindungan data pribadi. Lah orang-orang ini udah lebih pinter dari lu Roy Suryo. Lah lu ini telat pinternya. Karena keblinger, jadi lu jadi kelihatan tolol. Ya, sama Rismon sama Tifa itu sama semua tuh satu tipe.